Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan mengangkat sebuah isu yang paling hangat pagi tadi, The Fed tahan suku bunga, sentimen perang dagang, dan potensi pelemahan ekonomi. Jadi secara keseluruhan, sentimen hari ini masih di area negatif ya, kecuali ada perkembangan dari pagi hingga sore. Penguatan dolar Amerika, persepsi terhadap ekonomi Amerika yang sebentar lagi akan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 2, dan tren pelemahan di kawasan Asia secara umum, ya, bursa Asia melemah kemarin, masih akan jadi pemberat pasar hari ini ya. Barangkali ini juga kita bisa melihatnya dari sudut yang berbeda bahwa ini akhir bulan, barangkali berapa investor ya pelaku pasar akan melakukan squaring akhir bulan, apakah profit taking atau mengoleksi, apakah kalau titik beratnya mengoleksi laba profit taking atau mengoleksi aset di neraca ya. Pas pada trading saham dengan risiko tinggi ya, ini sama-sama kita paham ya. Ini CDIA, koin ya, saham konglomerat ya. Demikian juga saham yang tendensinya naik belakangan ya di sektor plantation ya, perkebunan sawit karena harga di pasar global naik, tetap waspada terhadap perubahan yang fluktuatif ya. Ini kesempatan untuk trading yang baik, namun tetap waspada kapan melakukan profit taking, kapan melakukan stop loss ya, dan seterusnya sampai isu BKSL ya, ada isu corporate action untuk meningkatkan valuasi saham di sana di kisaran sentul ya untuk sebuah area properti yang akan berkembang ya, wisata ya. Kemudian kesempatan kelola atau serok saham yang sudah relatif murah, termasuk di dalamnya saham perbankan ya, ini pilihan hari ini. Kemudian saya lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian, ini eh, ya disclaimer seperti yang sering saya sampaikan ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Jadi baca kemudian ini news ya, bahwa pasar ya persepsi pasar terhadap perang tarif dan data ekonomi lebih menguntungkan Amerika Serikat ya. Jadi di belahan Eropa, di Asia, di Jepang, bahkan di Indonesia, saya secara pribadi masih menyimpan sebuah penilaian yang ini terlalu memberatkan pihak Indonesia kalau nanti di dalam pelaksanaannya ini mengikat ya. Namun hingga saat ini menurut saya belum mengikat karena sifatnya itu framework ya, kerangka kerja atau semacam naskah akademik. Jadi nanti ekspor impor itu pasti akan dilakukan oleh pelaku pasar atau pelaku ekonomi, eksportir importir ya. Eh, karena itu kita mengharap ada negosiasi yang sedikit bisa mengimbangi kepentingan kita di depan Amerika, ya, seperti bebasnya komponen lokal, komponen dalam negeri, kemudian melepaskan hambatan non tarif, ya, tidak ada syarat produk-produk kesehatan, produk makanan, minuman apabila masuk dari Amerika ke Indonesia, termasuk penyerahan data pribadi masyarakat Indonesia. Itu menurut saya perlu ada pembicaraan lebih lanjut dan sangat hati-hati. Mudah-mudahan pemerintah kita, negosiator kita menghasilkan kesempatan yang baik buat kepentingan nasional ya. Hari ini Fed Fund Rate tetap bertahan di kisaran 4,25 hingga 4,50 ya. Dan menurut saya ini akan menjadi tekanan yang akan masih berlangsung terhadap pasar di Asia, ya, utamanya di Indonesia. Jadi harus waspada tren pelemahan akan berlanjut hingga akhir bulan ini ya, kecuali ada perkembangan uh, terakhir hingga sore nanti ya. Nah, secara rincian berita ya, Bos Danantara atau Mas Sri Mulyani siap terbitkan obligasi buat 33 proyek ya. Ini boleh kelihatan ya, Danantara kita, saya sendiri termasuk pihak yang was-was ya, sebuah lembaga baru, lembaga yang mengkonsolidasi seluruh BUMN meskipun menggunakan dana dividen, namun ini akan jelas ini akan mengambil alih porsi untuk APBN ya, dikelola untuk kegiatan bisnis, dan itu pun masih kurang. Dia butuh informasi tambahan, investasi tambahan, baik secara bilateral dengan negara tertentu, investor tertentu, atau melalui market dengan menerbitkan obligasi. Tentu saja ada yang akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi, baik itu risiko ekonomi, ya, risiko kestabilan sektor eksternal, karena defisit kita, kemudian nilai tukar rupiah kita, dan seterusnya. Namun mudah-mudahan bisnis yang akan dikembangkan ini akan menghasilkan nilai tambah yang lebih baik hingga memberikan kontribusi ya.
terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kata ahli bahwa silakan Anda berutang, yang penting biaya utangnya itu tidak melebihi return dari proyek yang dibiayai oleh utang tersebut ya. Dan secara market ya mungkin saya perlu menjelaskan apa rincian dari indikator-indikator ini karena mohon izin, jadi saya ciptakan Excel dan analisis ini dengan tujuan agar Bapak Ibu memperoleh sesuatu yang berbeda dalam menanggapi sebuah informasi atau hasil analisis yang biasanya diterima dari pihak lain dalam bentuk spark news ya. Jadi apa yang akan terjadi hari ini dan mempertimbangkan hari lalu ya. Tapi di sini kita sajikan sesuatu yang ada time frame-nya sehingga bisa membandingkan dari Senin hingga Jumat ya, Monday, Tuesday, dan Friday ini kita bisa melihat naik turunnya perubahan atau return harian dari indeks ya. IHSG yang kemarin demikian juga price volatility. Ini Bapak Ibu bisa bandingkan 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Artinya saya menggunakan data dari 1 tahun terakhir atau 25 hari bursa, 250 hari bursa, ya, dan 3 bulan, 63 hari bursa, dan 1 bulan 21 hari bursa. Dalam time frame yang berbeda ini kita bisa bandingkan berarti ada penurunan volatilitas pasar yang menandakan pasar itu relatif masih sepi dibanding dalam periode setahun atau periode yang setahun terakhir ya gitu ya. Jadi dari 30 Agustus ke belakang. Ini kan juga alpha beta ini statistik indeks konstituen terhadap pasar ya. Terlihat bahwa LQ45 masih sepi-sepi saja dan itu tidak menunjukkan sebuah tren fundamental yang baik ya. Karena itu wajar kalau belakangan memang yang lebih aktif untuk meramaikan bursa adalah saham-saham lapis kedua atau para pelaku pasar menyebutnya saham konglomerat ya yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan indeks belakangan. Namun hari kemarin ya saham konglomerat pada berguguran dan ini ada indikasi profit taking, ada indikasi untuk expiring pada akhir bulan ini sehingga boleh jadi ini masih ada pelemahan ya. Kemudian tren dan moving average menunjukkan perubahan, tendensi perubahan dalam jangka pendek ya ini masih positif. Demikian juga momentum ya dari relative strength index itu sebenarnya distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi berapa yang naik dalam 5 hari terakhir, berapa turun dalam 5 hari terakhir, dalam 10 hari dan 10 hari terakhir. Jadi kalau 85,8 ini menunjukkan masih lebih banyak kejadian return yang positif dibanding return yang negatif. Jadi ini distribusi frekuensi kejadian ya, bukan return harganya. Kemudian average value ini rata-rata harian nilai transaksi ya. Jadi kemarin ada peningkatan ya, tampak ada peningkatan dan namun return negatif ya seperti yang pernah saya tampilkan bahwa ketika pasar tertekan kecenderungannya likuiditasnya meningkat ya dan tipis meningkat baik ya ini IHSG keseluruhan kemudian LQ45 dan J30 ya kemudian demikian average frekuensi ya kemudian volatilitasnya ada penurunan ya secara umum dari kemarin ya volatilitas dari uh, frekuensi dan nilai transaksi ada penurunan karena memang aktivitasnya menurun ya aktivitas bursa secara keseluruhan menurun dan ada beberapa saham yang blue chip mengalami penurunan nilai transaksi dalam beberapa hari terakhir ya. Ini boleh jadi menandakan pasar ya belum belum kuat ya, belum dalam ya, di relatif sepi. Volatilitas dari frekuensi juga ada penurunan ya, ada penurunan kecuali dari 30 yang memiliki keunggulan dari beberapa hari minggu terakhir dan net foreign tampak bahwa J30 lebih banyak asing jual ya, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian saya tetap mengingatkan rebalance indeks hingga per 30 Juli, jadi terlihat bahwa ada penurunan saham yang kemarin volatilitasnya sangat tinggi, Petro ya, ada penurunan, mungkin ada konsolidasi ya, dan ini yang keluar ya, ini yang masuk, indeks masuk ya, ini harus diperhatikan. Menghuni indeks yang baru, CMA Raja Petro dengan perilaku karakteristik seperti ini ya, seperti ini selalu ada target price dan stop loss ya. Jadi, ada beberapa saham yang naik, ada yang turun ya. Jadi ini jadi pertimbangan untuk memulai masuk ke
indeks baru mulai 1 Agustus besok. Kemudian alert ini adalah hati-hati terhadap saham dengan intraday volatility range ini ya yang sangat tinggi. Jadi range 64,36 ini adalah simpangan dari nilai rata-ratanya, dari harga rata-ratanya atau median dalam periode waktu tertentu. Saya gunakan data seminggu terakhir, Bapak Ibu ya, ada open, high, low, close. Bayangkan, saya memungutin data satu persatu karena saya masih mendownload data secara manual ya, dan dari 956 saham, ya, walaupun secara otomasi semi otomasi melalui Excel, namun ini kerangka kerjanya perlu saya pikirkan kira-kira yang bisa menyajikan data yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang saya tampilkan di cover tadi ada CDA, poin dengan tingkat range yang paling tinggi ya. Baik. Kemudian bagaimana saham pilihan hari ini? Ini universe-nya adalah Kompas 100 ya. Besok memulai saham baru Kompas 100 ya, konstituennya secara alfabet ini ya. Kemudian kalau kita short berdasarkan range atau volatility intraday volatility ini, hati-hati dengan saham ISAR, ICBP, Bank Syariah, Pawon ya. Meskipun ini sudah lolos screen ya, berdasarkan ada bobot kapitalisasi pasar, kemudian ada historical return yang per 2025 year to date masih tertinggal ya, masih tertinggal yang sangat tinggi Bank Mandiri Desember ya. Kemudian volatilitasnya kita jaga agar tidak terlalu tinggi fluktuasi harganya. 1 bulan hingga 3 bulan ya, di bawah 3%, kemudian betanya di bawah 2, kemudian likuiditasnya masih tinggi ya, di atas 10 miliar, kemudian frekuensinya masih di atas 3.000 per hari, dan volatility of trade frekuen yang jadi filter ini jangan lebih dari 100 ya, tidak lebih dari 100. Jadi tidak saham pilihan ini saya melihat saham yang memiliki tendensi kinerja yang baik, baik technical maupun fundamental ya. Ini fundamentalnya skornya hanya sedikit, Bapak Ibu ya, hanya price earning ratio, price to book value, ada return on equity, kemudian earning per share chance ya gitu ya. Namun ini lebih banyak menyajikan data technical ya kalau boleh Ibu pelajari ya. Jadi saya lebih mengakomodasi kepentingan para trader jangka pendek ya. Ada yang swing trader atau scalping trader ya. Jadi karena itu ada kesempatan untuk meraih keuntungan jangka pendek, namun harus diimbangi dengan pengelolaan risiko ya. Risiko yang baik ya seperti yang saya sajikan ini, hati-hati dengan risiko yang tinggi. Namun kami juga tetapkan bagaimana target price sekiranya ada tendensi kenaikan ya, dan stop loss seandainya ada tendensi penurunan untuk hari berjalan untuk hari ini. Demikian baru sekalian yang bisa saya sajikan. Terima kasih telah menonton video saya. Tetap semangat ya. Seperti saya mencoba untuk tetap konsisten, tetap semangat untuk memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Terlepas beberapa pihak yang menonton video saya secara harian, jadi tapi sebagai manusia biasa ya Bapak Ibu ya, artinya effort yang saya ya, sajikan ini tentu saja harus dilihat respon ya. Jadi kami menunggu respon, komentar, masukan untuk perbaikan konten ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kalau tidak, saya sedang pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi tayangan ya. Dan mempertimbangkan itu sembari saya melakukan evaluasi yang lebih efektif ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.